adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 26 Desember 2024, Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti, musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kemuliaan, pada pesta martirmu Santo Stefanus, kami mengunjukkan persembahan ini di altarmu. Semoga kami mengikuti teladannya dalam membela iman dan menaruh cinta kasih kepada mereka yang memusuhi kita dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, dalam masa Natal ini kita memperingati seorang martir pertama bernama Santo Stefanus. Kalau saja kita baru saja merayakan Natal, mengingat Yesus yang lahir di abad-abad pertama, maka Stefanus ini baru memasuki karya kasih Yesus itu sesudah Yesus disalibkan, wafat, dan bangkit. Dan dia adalah murid dari Petrus. Dalam perkembangan gereja perdana, setelah kepergian Yesus, para murid boleh dikatakan keteteran dengan begitu banyak umat. Dan mereka itu tinggal di Antioquia. Maka tidaklah mengherankan kalau saja Stefanus, yang artinya dalam bahasa Yunani adalah mahkota, juga hadir di Antioquia. Di mana ketika gereja perdana para rasul begitu sibuk sehingga mengalami kesulitan untuk pelayanan,
dan membutuhkan tenaga-tenaga muda untuk melayani orang-orang sakit dan para janda. Karena orang-orang sakit mungkin harus dibawa ke rumah sakit atau ke klinik. Maka anak-anak muda ini yang perlu memperhatikan juga baik secara jasmani dan rohani. Maka kemudian Petrus mengadakan pemberkatan atau takbisan diakon, 7 diakon perdana. Yang terkenal dulu Stefanus. Ada bernama Nikolaus, ada bernama Timon, ada yang bernama Prokorus, ada bernama Nikanor, ada yang bernama Parmenas dan Filipus. 7 Sabta Karunia. Satu menonjol yaitu Stefanus. Dengan pertumbuhan dan perkembangan gereja perdana membuat orang-orang Yahudi kebal dan mencari tokohnya siapa. Berpuluh-puluh kali yang lalu dicari tokoh yaitu Yesus dan disalibkan. Dan ketika Stefanus ditangkap, ajaib, dia bisa berbicara, menjawab apa yang tak ditanyakan. Itu membuat mereka semakin mangkel. Maka kemudian mereka, para pemuka agama waktu itu, bukan saja meneriakan supaya orang mengejar dia, tetapi lempar dia dengan batu dan batu menghunjamnya. Dan Stefanus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, maka mohon dimampuni. Tetapi saudaraku terkasih, hasil dari kemartiran Stefanus ini kemudian akan melahirkan Saulus yang akan menjadi Paulus, rasul yang agung nanti. Maka dengan darah Stefanus, gereja diberi pupuk dalam pertumbuhan dan perkembangan. Inilah yang disebut dengan kesaksian atau martir dalam gereja. Maka pada hari ini kita memperingati kemartiran. Dan kemartiran itu ditandai dengan apa? Kesaksian-kesaksian kita hidup dalam keseharian. Yaitu dengan memelihara anak dengan baik-baik, dengan menolong orang lain, dengan mengajar yang baik, tidak mengadakan tipu muslihat, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi betul-betul kasih setia Allah hadir di dalam langkah-langkah kehidupan kita, sehingga akan melahirkan sebuah aura kebaikan seperti yang dialami oleh Stefanus, sehingga kehadiran dia menarik banyak orang. Itulah tugas kita, menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari dengan kenyataan yang betul-betul memberi warna bagi seorang Kristen. Maka mari kita minta kepada Santo Stefanus semangat dan doa agar kita pun juga diberi kuasa, kemampuan dan kemauan untuk selalu rela membantu dan mewartakan kabar baik dengan sebuah risiko. Punya apa? Jadi saksi Kristus. Maka di dalam perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa mengenai Santo Stefanus. Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja, engkau telah berani mewartakan kabar Kristus dengan segala risiko. Engkau menerimanya dengan segala sukacita sampai engkau menjadi martir. Maka kemartiranmu semoga memberi warna dan kekuatan serta semangat kepada kami untuk kami bisa berbakti bagaimana dirimu sampai pada akhir hayat sebagai saksi. Santo Stefanus, doakanlah kami. Selamat pagi.